Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab baru, yaitu tentang pembelahan sel. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang siklus sel, amitosis dan juga mitosis. Nah, makhluk hidup itu dia memiliki salah satu ciri-cirinya adalah melakukan reproduksi, di mana reproduksi ini berkaitan dengan pewarisan sifat dari induk kepada anakannya. Nah, pada materi-materi yang sebelumnya sudah dibahas, kita tahu bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup itu tersimpan dalam suatu materi genetik, di mana materi genetik ini akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Nah, hal ini difasilitasi oleh suatu proses yang dinamakan pembelahan sel. Ini pada tingkat sel, pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini atau cell division ini bertujuan adalah yang pertama untuk proses reproduksi, yang kedua adalah untuk pertumbuhan, dan yang ketiga adalah untuk perbaikan jaringan-jaringan yang rusak. Jadi misalnya tubuh kita mengalami kerusakan pada jaringan tertentu. Nah, dengan pembelahan sel ini, sel-sel yang dihasilkan dapat memperbaiki jaringan yang rusak tersebut. Atau dalam reproduksi, sel-sel yang berperan dalam reproduksi ini mengalami pembelahan dan nanti terjadi fertilisasi sehingga menghasilkan individu yang baru. Pertumbuhan juga sama, sel-selnya semakin banyak maka massa tubuhnya juga semakin banyak. Nah, ini adalah gambaran dari proses transfer materi genetik yang terjadi saat pembelahan sel, di mana ini adalah gambaran satu sel yang memiliki kromosom, dan kromosom ini ketika akan melakukan pembelahan, selnya akan mengalami pembelahan, kromosomnya akan mengalami duplikasi sehingga membentuk kromatid bersaudara. Nah, ketika sel itu membelah, maka kromatidnya akan saling berpisah sehingga dihasilkan dua sel yang sama persis dengan induknya, karena salah satu sel dia membawa kopian DNA dan kromosom dari sel yang lain. Itu proses pembelahan sel secara umum semacam itu. Nah, ada tiga tipe pembelahan sel. Ada yang pertama disebut sebagai amitosis, yang kedua ada mitosis, dan yang ketiga ada meiosis. Nah, amitosis itu adalah pembelahan sel secara langsung. Nah, amitosis, mitosis itu adalah tahapan-tahapan. Jadi tanpa melewati suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pembelahan sel, itu yang disebut sebagai amitosis. Ini terjadi pada organisme-organisme tingkat rendah, semacam bakteri, kemudian kelompok Monera. Nah, kemudian ada mitosis dan juga meiosis. Nah, meiosis ini dan mitosis ini pembelahan sel secara tidak langsung, dan ini biasanya terjadi pada sel-sel eukariotik. Nah, kita akan langsung membahas satu persatu. Yang pertama adalah amitosis. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa amitosis itu adalah pembelahan sel secara langsung, yaitu tanpa tahapan-tahapan pembelahan. Nah, amitosis ini terjadi pada organisme prokariotik, di mana dia mengalami suatu jenis pembelahan yang dinamakan sebagai pembelahan biner atau binary fission. Nah, binary fission ini atau pembelahan biner ini terjadi pada organisme prokariotik. Kenapa? Karena organisme prokariotik seperti bakteri, kemudian kelompok-kelompok alga hijau biru dalam kelompok Monera, nah itu dia tidak memiliki membran inti, sehingga tahapan-tahapannya langsung melakukan pembelahan. Nah, ini adalah tahapan dalam pembelahan amitosis, dimana ketika sel itu siap untuk membelah atau melakukan pembelahan biner, ini dia kromosomnya, kita tahu bahwa kromosom pada sel prokariotik dia tersebar di dalam sitoplasma ya, karena dia tidak memiliki nukleus. Dan kromosomnya ini ketika dia akan melakukan pembelahan, dia akan menempel pada membran plasma. Nah, ini dijadikan sebagai titik awal dari proses replikasi atau penggandaan kromosom. Nah, kemudian kromosom tersebut akan mengalami duplikasi melalui proses replikasi DNA. Jadi terduplikasi untuk persiapan nanti pembelahan diri. Nah, kemudian setelah terbentuk dua kromosom, ini ada suatu protein tertentu yang dinamakan sebagai protein FTSZ ya. Ini akan berpindah ke bagian tengah, di bagian tengah sini. Nah, fungsi dari protein ini adalah dia akan membentuk suatu cincin yang berperan dalam pembagian sitoplasma atau pembelahan sel. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membran plasmanya mulai melekuk ke dalam ya. Dan ini posisi kromosom yang tadi sudah terduplikasi, dia sudah memisah ke kutub yang berlawanan.
Dan ini membran plasma melekuk, kemudian dia akan membagi sel menjadi dua bagian. Nah, sehingga terbentuk dinding sel baru dan dihasilkan dua anakan dengan sifat yang sama dengan induknya. Itu amitosis. Jadi sifat yang dihasilkan oleh anakan yang ada pada anakan itu sama persis, karena tidak melalui proses fertilisasi, dia pembelahan secara langsung. Artinya kopiannya juga sama persis. Nah, itu amitosis. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua adalah siklus sel dan mitosis. Siklus sel dan mitosis. Nah, ini pembelahan sel secara tidak langsung, artinya dia melalui tahapan-tahapan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan juga sitokinesis. Nah, interfase sendiri bisa disebut sebagai tahap persiapan pembelahan. Kemudian mulai dari profase sampai telofase dan sitokinesis ini merupakan fase mitotik atau fase pembelahan sel. Nah, siklus sel dan mitosis ini dia peran utamanya adalah dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta regenerasi sel, penggantian sel-sel yang rusak itu melalui proses pembelahan mitosis. Kita tahu bahwa proses ini terjadi pada sel eukariotik, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, itu mitosis. Nah, tadi ada tahapan. Secara umum tahapan mitosis ini atau tahapan siklus sel ini terbagi menjadi dua fase, yaitu yang disebut sebagai interfase atau tadi ya tahapan persiapan pembelahan, atau ada lagi yang menyebutnya sebagai tahapan istirahat dari proses pembelahan. Nah, kemudian ada fase mitotik atau pembelahan sel. Nah, kita bahas dulu yang interfase. Dia disebut sebagai fase istirahat dari pembelahan sel. Tapi sebenarnya interfase ini adalah fase yang sibuk. Sel itu melakukan hal-hal yang banyak sekali proses metabolisme yang ada di dalam sel. Kita lihat. Interfase ini terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Nah, fase G1, S, dan G2 ini meliputi 90% dari satu siklus sel yang meliputi interfase dan pembelahan sel. Banyak sekali. Nah, fase G1 itu adalah tahapan pertumbuhan primer, di mana di sini sel-sel yang tadi sudah membelah dia akan melakukan pembesaran atau pertumbuhan. Jadi dia akan menambahi massa selnya. Itu terjadi dalam waktu 6 sampai 12 jam. Itu tahapan yang pertama, fase G1. Kemudian masuk ke fase S atau fase sintesis. Ini adalah tahapan sintesis DNA, di mana materi-materi genetik yang ada di dalam sel ini dia akan mengalami replikasi. Ini terjadi sekitar 6 sampai 8 jam fase sintesis. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu G2 atau fase pertumbuhan sekunder. Di sini terjadi perbanyakan organel sel. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk persiapan pembelahan. Ini pada fase G2, perbanyakan organel sel. Jadi ketika sel itu membelah, organelnya sudah dapat dibagi menjadi 2 sel. Nah, itu interfase. Kemudian setelah G2 dia akan memasuki fase mitotik atau fase pembelahan sel. Di sini ada fase mitosis atau pembelahan sel itu sendiri. Kemudian ada sitokinesis, pembagian sitoplasma. Nah, ini meliputi 5 fase, ada profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, ini hanya meliputi 10% saja dari proses siklus sel tadi. Nah, itu mitosis. Nah, hasil dari proses mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya adalah diploid. Diingat-ingat, diploid artinya dia memiliki susunan kromosom yang lengkap beserta dengan kromosom homolognya, yaitu bisa dituliskan dengan kode 2N. Itu haploid, itu diploid, maaf ya. Itu hasil dari proses mitosis atau pembelahan sel secara tidak langsung. Nah, mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh ya, sel-sel tubuh atau sel soma, tidak terjadi pada sel gamet. Nah, kita akan membahas satu persatu tahapan dari pembelahan sel. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Ini tadi ya, fase interfase pada G2, dimana di sini masih kita lihat selnya. Ini selnya, dia masih memiliki membran inti dan juga inti selnya, nukleusnya masih kelihatan, kemudian nukleolusnya masih kelihatan, kemudian benang-benang kromatinnya ini belum menebal dan memendek membentuk kromosom.
Ya, jadi dia masih berbentuk benang. Kemudian terdapat dua sentrosom yang dimana satu sentrosom mengandung sepasang sentriol. Diingat-ingat lagi pada pembahasan di kelas 11 ya tentang organel sel. Nah, sentrosom ini nanti berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, itu tahapan interfase. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, tahapan profase. Nah, profase ini sudah mulai masuk ke tahapan pembelahan sel, di mana di sini kromatinnya yang tadi masih berbentuk benang, dia akan menebal dan memendek atau mengalami kondensasi, membentuk yang dinamakan sebagai kromosom. Kemudian nukleolusnya, anak intinya, dia akan lenyap. Kemudian kromosomnya dia akan terduplikasi menjadi dua kromatid identik atau kromatid bersaudara. Nah, kemudian di sini ada sentrosom, dia sudah mulai bergerak dan akan membentuk serat-serat gelendong mitotik, atau dia tersusun dari mikrotubulus, di mana serat-serat ini berperan dalam proses pembagian sel, pembelahan sel. Nah, sentrosomnya bergerak saling menjauh menuju ke kutub yang berlawanan. Itu tahapan profase, kuncinya di situ. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu prometafase. Awal mula dari proses metafase, di mana di sini membran intinya sudah terfragmentasi atau sudah menghilang. Jadi terlepas semua, kromosomnya tidak diliputi oleh membran inti. Nah, kemudian mikrotubulus tadi ya, serat gelendong mitotik ini sudah menembus bagian wilayah nukleus, dan dia akan mengikat setiap kromosom, mengikatnya pada bagian yang dinamakan sebagai kinetokor. Nah, dia akan mengikat. Kemudian di sini kita lihat posisi dari sentrosomnya sudah sampai ke kutub yang saling berlawanan. Nah, kemudian ada mikrotubul yang dia tidak mengikat kinetokor pada kromosom, tapi dia saling mengikat dengan mikrotubul yang lain yang berlawanan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menarik atau mendorong sel ya, mendorong sel sehingga dia membentuk memanjang. Nanti kelihatan ketika sudah sampai ke tahapan selanjutnya. Nah, itu prometafase. Kemudian masuk ke bagian yang keempat, yaitu metafase, di mana ini adalah fase pembelahan yang paling lama. Dan di sini posisi dari kromosom yang tadi sudah diikat oleh mikrotubul, dia di bagian tengah dari sel semua. Nah, semuanya di bagian tengah, membentuk bagian yang dinamakan sebagai lempeng metafase. Ini di bagian tengah, membentuk bagian yang dinamakan lempeng metafase. Nah, itu pada tahapan metafase. Setiap kinetokor pada kromatid identik, dia melekat pada mikrotubulul kinetokor yang ada di kutub, dua kutub. Jadi dia mengikat di sini. Dan ini diposisikan oleh mikrotubul tadi, sehingga dia posisinya di tengah, kromosomnya dia berada di tengah, membentuk lempeng metafase. Masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan anafase. Nah, kita lihat di sini. Untuk tahapan anafase, serat gelindong ini sudah menarik kromosom, jadi terjadi saling tarik, sehingga kromatid ini yang tadinya menyatu, dia menjadi terpisah, memisah. Dan ini kan membawa materi genetik yang sama ya. Dua kromatid ini membawa materi genetik yang sama, dia ditarik menuju ke kutubnya masing-masing. Sedangkan mikrotubul yang dia tidak mengikat kinetokor pada kromosom, dia akan saling mendorong. Jadi yang mengikat dia menarik, yang dia tidak terikat, yang saling mengikat dengan mikrotubul yang lain, dia akan saling mendorong, sehingga bentuk selnya dia memanjang, tertarik, memanjang. Nah, itu proses anafase. Di akhir anafase ini, kedua kutub memiliki jumlah kromosom yang sama, karena tadi hasil dari duplikasi, kemudian kromatidnya saling memisah, sehingga jumlah kromosomnya juga sama dengan induknya juga. Nah, itu proses anafase. Kemudian masuk ke telofase dan sitokinesis. Nah, telofase itu sudah terbentuk dua anakan nukleus atau dua nukleolus sudah terbentuk. Kemudian fragmen membran intinya mulai terbentuk, sudah terbentuk lagi membran inti. Kemudian kromosom sudah mulai kurang terkondensasi, akan berubah kembali menjadi kromatin. Dan di sini mitosis berakhir. Nah, setelah itu lanjut ke tahapan sitokinesis. Atau sito itu kan sitoplasma, kinesis itu pembelahan, berarti pembelahan sitoplasma, pembagian sitoplasma, di mana tahapan sitokinesis ini dimulai dengan terjadinya perlekukan pembelahan di bagian tengah.
Nah, terjadinya lekukan sehingga lekukan ini semakin lama semakin menyempit sehingga sel itu terbelah menjadi dua. Itu akhir dari tahapan mitosis. Nah, itu tadi pada hewan ya. Kita tahu bahwa hewan itu dia memiliki sentrosom. Nah, memiliki organel yang dinamakan sentrosom. Lalu pada tumbuhan bagaimana? Mengingat tumbuhan itu kan dia tidak memiliki sentrosom. Padahal pada hewan tadi sentrosom sangat berperan ketika dia menuju ke kutub yang berlawanan kemudian sambil membentuk serat-serat gelindong. Nah, ternyata pada tumbuhan itu sebenarnya sama saja tahapannya. Mulai dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase itu sama. Cuma yang membedakan adalah mikrotubul atau gelendong mitotik tadi dia tidak dibentuk oleh sentromer. Jadi tidak ada sentromer yang menuju ke kutub yang berlawanan. Dia akan langsung membentuk benang spindle atau membentuk benang mikrotubul yang dia nanti akan mengikat setiap kromosom. Nah, ini kemudian memisah. Perbedaan kedua itu terjadi saat proses telofase dan juga sitokinesis. Nah, di mana kalau tadi pada hewan itu membentuk perlekukan pembelahan. Nah, kalau pada tumbuhan ini dia membentuk lempeng di bagian tengah. Di mana lempeng ini dibentuk oleh organel-organel sel dari badan Golgi yang nantinya akan membentuk dinding sel yang memisahkan dua sel yang sudah memisah ini. Nah, itu tahapan yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, ini secara jelasnya ya perbandingan sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan, di mana pada sel hewan ini terbentuk alur pembelahan atau cincin kontraktil yang ini semakin lama semakin menyempit dan nanti akan membagi sel menjadi dua. Nah, itu pada hewan. Sedangkan kalau pada tumbuhan ini akan terbentuk lempeng sel yang dibentuk oleh badan Golgi, di mana lempeng ini semakin lama semakin tebal sehingga menyatu dengan dinding sel yang lama sehingga memisahkan dua sel anakan, hasil dari mitosis. Nah, itu sekilas tentang tahapan mitosis dan juga siklus sel, dan juga tadi kita sempat membahas tentang apoptosis. Semoga apa yang sudah disampaikan ini menjadi manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.